Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama gua Satria Dharma Kusuma, dengan NIM 444123024. Jadi di sini dalam rangka, Himagri Mengajar, gua bakal jelasin, uji kebebasan di statistika terapan untuk agribisnis. Jadi uji kebebasan itu memiliki tujuan yaitu untuk ngebantu kita sih. Misalkan kita ada 2 variabel nih. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui apakah si variabel itu saling berhubungan atau tidak. Jadi saling bebas atau tidak saling bebas. Nah, jika semisal variabel itu saling bebas, itu berarti si variabel tersebut itu tidak terikat sama sekali atau tidak memiliki hubungan. Sedangkan jika tidak saling bebas, nah berarti keduanya itu, 2 variabel tersebut tuh memiliki hubungan. Nah, uji ini tuh membantu kita untuk mengetahui apakah ada hubungan antara 2 variabel yang sifatnya kategori. Nah, itu tuh berupa, kelompok. Nanti itu tuh dalam tabel ada. Nah, misalnya di sini ada contoh ya, variabel satu itu jenis kelamin seperti pria wanita. Nah, variabel keduanya itu seperti preferensi warna atau warna yang disukai, merah, biru, hijau. Nah, jadi kita tuh ingin tahu nih, apakah ada hubungan nggak antara jenis kelamin dan preferensi warna. Jadi misalnya kita nanya nih, apakah pria itu cenderung menyukai warna tertentu dibandingkan dengan wanita? Atau sebaliknya, seperti itulah. Nah, nah jadi datanya itu yang tadi seperti saya bilang itu dibuat seperti tabel. Nah, tabelnya itu tabel kontingensi. Nah, data yang digunakan itu harus berupa data kategorik yang disajikan dalam tabel kontingensi. Tabel ini tuh untuk menunjukkan frekuensi observasi dari setiap kombinasi kategori. Nah, misalkan variabel satu dan variabel 2 ya. Nah, variabel satu itu ditunjukkan dengan nilai R, tentang nilai R. Sedangkan variabel 2 itu ditunjukkan dengan C ya, atau bisa dibilang kolom lah ke bawah, sedangkan R itu untuk row atau baris ke samping. Nah, jadi untuk membacanya itu nanti misalkan variabel kedua itu ada contoh seperti tadi, misalnya warna gitu ya, ini merah, biru, kuning atau apapun. Nah, itu nanti kesininya itu pria dan wanita. Jadi seperti itu. Jadi nanti untuk mengecek misalnya pria yang suka warna merah itu berapa di sini dan seterusnya. Nah, nanti itu kita harus mencari totalnya, tinggal jumlahkan saja keseluruhan total dari misalnya dari tiap kolom, terus dari tiap baris yang ditunjukkan dengan N1 titik dan N.1. Nah, itu nanti akan, tapi di sini tuh disclaimer, totalnya itu harus sama ya, totalnya itu harus sama. Misalkan datanya itu ada 60, jadi totalnya keseluruhan juga itu ada 60, misalnya 60 responden, jadi semuanya itu harus ada 60 gitu. Jangan lebih, itu nanti biasanya ada salah input data, seperti itu. Nah, lanjut ke hipotesis. Nah, hipotesis atau dugaan, jadi ada dua, hipotesis nol dan hipotesis satu. Hipotesis nol itu dugaan pertama kita, yaitu kedua variabel itu saling bebas atau tidak memiliki hubungan. Nah, sedangkan H1 atau hipotesis alternatifnya, itu kedua variabel itu tidak saling bebas atau memiliki hubungan satu sama lain ya. Nah, ini rumus statistik uji. Jadi rumusnya itu ya seperti inilah. Bisa ini untuk misalkan kalian ingin nulis secara manual ya jadinya, cuman saya nggak, kurang rekomen, mending menggunakan Excel. Selanjutnya kriteria penolakan. Nah, kriteria penolakan itu kita tuh menolak H0 jika misalnya X kuadrat uji atau X ujinya itu lebih besar daripada X tabel atau X dari C square tabel, nanti bakal saya tunjukkan. Nah, jadi jika semisalnya ini si X ujinya itu lebih besar daripada X, X tabel, X C square atau ya tabel C square itu, si H0 itu ditolak, berarti variabel tersebut itu memiliki hubungan atau saling terkait. Nah, jika misalkan ininya itu lebih kecil daripada X tabel, berarti kita menerima H0 yang mana berarti kedua variabel tersebut itu tidak saling berhubungan. Seperti itu saja. Nah, lanjut ke contoh soal. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara jenis kelamin dan preferensi warna baju. Data dikumpulkan dari 120 responden dengan rincian 60 pria, 60 wanita. Responden diminta untuk meminta warna favorit mereka di antara 3 pilihan antara merah, biru, dan hijau. Nah, hasilnya ditunjukkan pada tabel kontingensi.
ya itulah. Nah, dari data tersebut, jika taraf nyata untuk pengujian ini itu sebesar 5%, ujilah hipotesis apakah ada hubungan antara jenis kelamin dan preferensi warna baju yang digunakan menggunakan uji C-square atau uji kebebasan. Saya langsung aja jelaskan menggunakan Excel ya, biar lebih mudah. Saya udah ada Excel. Nah, jadi ini seperti yang tadi ya, ini tabel kontingensinya. Nah, jadi kita totalin dulu si ininya, si N1 titik atau ininya ya. N1 titik kita totalkan, hasilnya sum aja biar kalau misalnya yang ini sum 60 dan seterusnya. Nah, dan ini pun sama kita sum, semuanya totalkan. Nah, disclaimer di sini tadi kata saya bilang juga kalau hasilnya itu harus sama, yaitu 120. Jika berbeda itu mungkin ada salah input. Nah, habis dari sini itu kita tuh mencari tabel EIJ. Nah, cara mencari tabel EIJ sendiri itu gampang. Misalkan ini saya kasih contoh. Cari tabel EIJ sendiri itu ialah dengan NI1 titik. Misalkan ini kan untuk baris ya. Baris ke satu, kita kalikan dengan row-nya. Kita kalikan dengan row-nya yang ini ya. Dengan kolomnya, maksudnya baris ke satu yang ini dengan kolom ke satu yang ini. Nah, habis itu kita bagi dengan N. Nah, maka didapat seperti inilah. Dan itu kita ulang semuanya, kita ini aja. Tapi kalau misalnya mau enak ini itu kasih ini nih. Di sini itu dolar, ya dolar, ya dolar. Nah, jadi G yang tetap ya seperti ini. Zoom aja langsung garis ke samping. Nah, saya seperti itu. Misalnya nih, jika ini saya kosongkan ya. Itu karena. Nah, di sini itu disclaimer lagi. Kalau misalkan kita cek lagi, ini kita zoom keseluruhan ininya. Nah, hasilnya itu 120. 120 sama. Ini supaya jika perhitungannya itu terhitungan tabel EIJ-nya itu benar. Jika tidak, itu berarti nanti kalian harus cross check lagi, takutnya ada kesalahan. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita dapat tabel EIJ, baru kita mulai ke statistik uji. Cara mencari statistik uji itu saya hapus dulu ya, biar mudah. Nah, cara nyarinya itu kita kalikan, kita kurangi dulu si ini. Tabel ini sebutannya OIJ kalau di ini A1 O1A atau yang ini dikurangi dengan E1A yang ini tutup kurung, kita pangkat 2 kan, pangkat 2. Setelah itu kita bagi dengan si nilai ini lagi, EIJ ini lagi. Nah, kita enter. Nah, didapatkan hasilnya. Itu tinggal kita sampingkan saja biar mempermudah. Nah, selanjutnya tinggal kita sum. Kita jumlahkan keseluruhannya, keseluruhan selnya. Nah, didapat 4,502. Nah, setelah itu kita mencari tabel C-square-nya. Tadi untuk mencari tabel C-square itu kan rumusnya ini ya, X X kuadrat A atau taraf nyata itu V atau misalkan sebutannya apa ya, DF lah inilah, saya lupa tapi itu intinya itu cara mencarinya. Untuk mencari DF ini itu adalah yang ini R min 1 dikali C min 1. Nah, tadi kan di kita itu R-nya itu atau misalkan row-nya R-nya itu kan yang ini ya, yang baris ke sini itu ada 1, 2, ada 2. Nah, untuk yang ini ke samping itu ada 1, 2, 3. Nah, berarti kurangi. Misalkan tadi itu untuk mencari
titik apa kriteria penolakan itu kan R-1. R tadi row-nya adalah ada 2. Row-nya 2. 2 kita kurangi 1 dikali ininya itu ada 3 dikurangi 1. Nah, berarti ini kan sama dengan 1 dikali 2 ya. Dikali 2 berarti ya 2. Nah, jadi untuk DF itu adalah 2 atau V itu 2 jika misalnya ini V biasanya. 2 DF-nya. Nah, untuk A-nya sendiri itu adalah ini dari pengujian uji taraf nyata yaitu sebesar 5%. Nah, jadi 5% itu kisaran 0,05. Jadi kita cari di tabel chi-square itu di 0,05 yang ini dengan DF itu 2. DF-nya 2 ini yaitu 5,99. Nah, di sini kita dapat untuk jadi untuk kriteria penolakan tadi sudah didapat DF itu atau kriteria penolakannya itu tadi sebesar berapa ya? Atau bisa dibilang itu ini X A kuadrat sabar. Ya. Nah, tadi kan R-nya itu 2, kolomnya itu 3. Nah, jadi untuk X A kuadrat itu sebesar DF DF-nya itu adalah 2 dan untuk A-nya itu adalah A 0,05. Nah, dan didapat hasilnya itu sebesar tadi uji chi-square 5,99. Didapat 5,99. Nah, terus tadi kan kita juga udah dapat ya si uji tabelnya sendiri. Si uji tabelnya itu atau X kuadratnya itu adalah sebesar yang ini 4,50 atau 4,50 kalau misalnya kita ini ya. Nah, saya segini. Nah, di dalam uji penolakan di situ kan dijelaskan kalau nah, tolak H0 jika X uji itu lebih besar daripada X tabel atau tabel chi-square. Nah, tapi di dalam penelitian ini dijelaskan kalau si X ujinya itu dia nilainya lebih kecil daripada tabelnya. Nah, berarti apa yang bisa kita dapat di sini? Nah, jadi keputusannya tuh keputusannya kita menerima 0. Nah, jika kita menerima H0 berarti kedua variabel itu saling bebas, yang artinya tidak ada keterkaitan antara jenis kelamin dengan warna baju yang disukai. Itu menurut penelitian ini. Jadi apakah ada hubungan antara jenis kelamin dan preferensi warna dengan menggunakan uji chi-square? Itu berarti kita dalam penelitian ini itu adalah tidak, atau misalnya kesimpulannya tuh pada taraf nyata 5%, 5% menyatakan bahwa jenis kelamin dan preferensi warna itu tidak saling atau itu saling bebas. Jadi
Dengan ini itu kita menyatakan bahwa eh, jenis kelamin dengan warna baju yang disukai itu tidak memiliki keterkaitan sama sekali. Jadi ya laki-laki bisa menyukai warna biru, hijau, merah. Begitupun sebaliknya, seperti wanita menyukai warna merah, biru, atau hijau. Jadi seperti itu. Mungkin cukup sekian informasi yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.